Halo, perkenalkan nama saya Kada Rizky Dwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan CRUD plus report di Laravel. Baik, di sini sudah terdapat database. Ini database yang akan kita gunakan. Saya menggunakan database DB Villa dengan beberapa tabel. Yang pertama ada tabel valid jobs, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada migration, keempat password reset, kelima personal access token, yang keenam TB barang, yang ketujuh TB karyawan, yang kedelapan TB pemesanan, yang kesembilan TB penyewa, dan yang 10 TB villa, dan yang terakhir TB user. Selanjutnya, kita buka file Laravel di Visual Studio Code. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat model. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa model. Ada karyawan, pemesanan, penyewa, user, dan villa. Nah, kita buat dari model villanya dulu. Untuk villa, kita ikuti saja ini. Ini menggunakan bahasa PHP. Slash models. Gunakan namespace app/model. Habis itu selanjutnya kita akan menggunakan use illuminate database eloquent factories as factory. Nah, yang kedua kita menggunakan use illuminate database eloquent model. Kita membuat kelas di sini dengan nama villa yang extends dari model. Dengan use as factory protected tabel. Kita memanggil tabel kita. Karena di sini modelnya villa, kita menggunakan tabel villa. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya protected dollar primary key. Dengan ID villa sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita memanggil isi dari tabelnya. Ada ID villa, nama, lokasi, dan ID
pesanan. Koma, 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 public dollar time stamp sebelum false. Public incrementingnya kita falsekan juga. Nah, protected table TB villa dah. Selanjutnya user ini sudah otomatis ada. Selanjutnya kita pergi ke penyewa. Untuk penyewa sebenarnya mirip dengan dengan model villa. Mirip. Ntar saya perbaiki yang ini dulu. Yang ini. Penyewa, selanjutnya kita pergi ke pemesanan. Pemesanan juga sama. Pakai paste app models. Dah, benar ini. Sananya juga sama. Kita menggunakan use Illuminate database, Eloquent Factory sama Hash Factory. Selanjutnya use Illuminate database Eloquent model. Di sini terdapat kelas pemesanan di extend dari model dengan use Hash Factory. Yang pertama memanggil tabel dengan TP pemesanan. Kita panggil TB barang, TB karyawan, TB pemesanan, TB penyewa, dan TB villa. TB karyawan, TB pemesanan, TB penyewa, dan TB villa. Yang terakhir ada TB karyawan. Ini diambil dari TB pemesanan. Sebenarnya buatnya gini. Nah, TB karyawan. Strukturnya ini kita samakan dengan fieldnya. Nama, alamat, nomor HP, sama kota. Dengan primary key-nya ID karyawan. Untuk kelasnya
Ya, kelas karyawan. Sebenarnya ini opsional, kalian mau buat pegawai boleh, karyawan boleh, tapi biar sesuai dengan database saya buat karyawan. Koma. Jika sudah modelnya, ini bisa di close. Kita pergi ke HTTP, kita buat controller. Controllernya menyesuaikan dengan model, karena ini berhubungan. Yang villa, nah, akan bahasa PHP juga ya. PHP, name, space, http, http, controllers, koma, can use illuminate plus http plus request. Hanya menggunakan app models villa. App models villa itu diambil dari sini ya. Untuk illuminate dia diambil dari bawah. Saya lupa di mana. Selanjutnya kita menggunakan PDF. Dan buat kelas villa controller extends controller. Dollar villa sama dengan villa. Villa ini diambil dari model A, mengambil semuanya. Habis itu mengembalikan view, kembali ke view dengan villa.villa. Ini sebenarnya nyambung bakal ke tampilan ke rute, ke web.php nanti di bawah. Koma. Ini pakai public function. Public function. Ini fungsi index ya. Fungsi index. Nah, artikel function. Public function yang menampilkan index. Selanjutnya public function create return view, kembali ke view villa yang entry.
Selanjutnya ada fungsi ketiga, public function store request jangan lupa pembuka fungsi itu komen harusnya tidak this validate request koma id villa gunakan dengan di database nama lokasi id pesanan. Jangan lupa petik required koma ini bisa kita copy, pastekan di sini. Nah, itu koma dan yang ketik koma. Selanjutnya villa create id villa nama lokasi. Ini untuk membuat create atau memasukkan data baru, insert banyaklah panggilannya sana. Request ke id villa, kita kopas aja. Nah, yang ini kita ganti ya, karena requestnya sesuai dengan nama. Yang ketiga pakai lokasi, yang keempat pakai id pesanan. Titik koma lalu return to redirect slash villa. Nah, selanjutnya ada public function edit, ini untuk mengedit
yang diminta ID villa, villa yang sama dengan villa find ID villa. Ini untuk menemukan data ID villa agar mengucapkan koma, kembali ke view, ke villa edit compact, villa koma di luar. Selanjutnya public function update. Untuk mengupdate kita copy aja ya. Ini fungsi update. Nah, segini fungsi update. Ini untuk destroy. Dan ini untuk fungsi cetak. Sebenarnya yang garis miring itu bisa di komen juga nggak apa-apa. Selanjutnya ke penyewaan, ini sama juga. Untuk pemesanan sama. Kita kayak gini dulu. Udah. Dan yang terakhir untuk karyawan, ini kan yang pertama ada public function index untuk menampilkan indeks yang akan kembali ke karyawan. Yang kedua ada public function create untuk membuat atau memasukkan data ke TB karyawan, ke link karyawan entry yang nanti kita buat. Selanjutnya public function store, ini memasukkan data, ini create request ID karyawan apakah ada sama. Selanjutnya nilai akan dikembalikan ke karyawan. Ini date, yang pertama akan menemukan ID karyawan untuk mengedit, kemudian kembali ke karyawan edit, selanjutnya ke compact karyawan. Yang ini untuk update.
update ini sebenarnya ini jadi satu, ini juga jadi satu. Update sama kembali ke karyawan, yang ini untuk delete dan ini untuk cetak. Cetak kita akan bahas nanti. Jika sudah controller model sudah, TPP controller sudah, di close. Selanjutnya kita pergi ke mana dia? Ke resource view. Nah, di sini sudah saya buat 4 folder. Masing-masing folder akan mewakilkan satu tabel: karyawan, pemesanan, penyewa, dan villa. Selanjutnya kita mulai dari index dulu untuk tampilan awalnya. Index ini HTML. Di dalam HTML ini ada ada PHP-nya. Untuk ini tidak ada PHP. Ini sidebar. Ini sebenarnya ID sidebar. Nanti akan muncul di sebelah sini, sebelah kiri, yang akan membawakan kita ke villa, karyawan, pemesanan, dan penyewa yang tadi buat di controller. Bisa kita lanjut ke villa. Yang pertama villa Blade. Villa Blade. Nah, di sini ada sedikit PHP for each $villa yang kita buat di controller. $villa. S ini permisalan villanya sebagai $TRA yang akan menjadi ID villa, nama, lokasi, dan ID pesanan. Yang ini harap untuk edit dan menghapus data dari villa. Misalnya sama, doctype, HTML, head, body. Nah, ini beberapa script, bootstrap, sama JavaScript buat privasi term dan condition. Selanjutnya ke villa entry. Entry ini untuk memasukkan data, tampilannya. Doctype HTML, head, CSS-nya itu pasti CSS ini. CSS-nya ini ya, di resource CSS style. Di CSS style. Ini buat ambil data dari belakang. Selanjutnya ini navbar search. Habis ini selalu navbar. Habis ini layout set-nya. Selanjutnya, nah, mana dia? Nih, form action. Di sini saya menggunakan form untuk menginputkan data dengan label example form control input 1 dengan kelas form label. Yang pertama ada ID villa dengan input type input tipenya teks, nama ID villa, kelas form control 1, ID example, placeholdernya untuk di depan. Nanti saya jelaskan. Yang kedua sama, nama villa, lokasi, ID pesanan. Button, tipenya submit, namanya simpan, ini kelas CSS. Selanjutnya villa edit. Untuk diedit mirip, hampir sama sebenarnya, tapi
form actionnya method post ini $villa ini buat edit sampai sini. Edit villa $villa diambil dari ini villa controller, ambil ID villa, yang ini mengambil nama, lokasi, dan ID pesanan. Yang terakhir ada cetak belakangan aja. Ini kalau mau running kita di terminal, PHP artisan, save. Nah, ntar dikasih starting Laravel development server. Ini kita dikasih server tersendiri. Bentar. Oh ya, jika sudah selesai satu tabel, kita bisa pergi ke mana dia? Ke rute, ke web.php. Nah, di sini kita membuat rutenya. Yang tadi makanya nggak mau tampil. Nah, ini buat rute. Kita menggunakan PHP. Yang tadi villa controller ya pertama. Nah, kita mulai rute, selanjutnya villa controller. Lalu ini untuk indeks. Saya kopas aja semua. Nah, sebenarnya bakal jadi sini. Tapi kita bahas dulu yang ini. Ini pembeli ini tidak digunakan karena tidak ada dalam tabel. Yang kita gunakan 4 tabel. Villa, karyawan, pemesanan, dan penyewa. Nggak usah. Ini rute. Function return view untuk kembali ke view index. Kita reload. Nah, tampil seperti ini. Oh, karena kan kita baru buat yang villa. Untuk yang penyewa di indeks ini harap yang di sebelah sidebar yang saya bilang tadi. Hilang deh. Nah, muncul ini sidebar. Ini untuk pergi. Jika ya kita ingin ke tabel villa yang sudah kita buat, nah dia akan menampilkan ini. Ini datanya sudah ada di tabel villa. V1 Kamboja Malang R1, V1 Kamboja Malang R1. Nah, di sini ada edit dan hapus. Untuk mengedit bakal tampilannya seperti ini. Kita edit ini untuk V2 dan ini untuk R2. Kita submit. Nah, sudah diganti. Coba kita tambahkan data lagi satu. V1 nama villa miring lokasi di Malang. Dan di pesanan R1 kita tambahkan data. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus ID villa yang kedua, kita klik hapus, maka data akan terhapus. Nah, kita baru buat satu tabel dengan villa yang kedua ada karyawan. Kita belum buat apa-apa, makanya kosong. Kita buat dulu yang untuk karyawan. Ini boleh dihapus jika sudah blade villa index atau blade, yang kedua villa entry, villa edit. Ini web PHP kita biarin. Ini untuk rute. Jika tidak ada ini, maka dia error. Sebentar, saya contohkan. Untuk villa insert,
kita hapus, kita tambahkan data, maka dia akan not found karena tidak ada villa insert. Itu fungsinya rute. Selanjutnya, oh ya, buat karyawan kita kok penyewa aja deh. Nyewa mulai dari bawah, mulai dari nol. Selanjutnya ke penyewa ya. Penyewa hampir sama untuk penyewa. Ini PDF Blade belakangan, atau saya buatkan satu video. Sebenarnya untuk penyewa hampir sama seperti yang Villa Blade, cuma di bedanya ini kita samakan dengan controller kita. Penyewa samakan, ini kita permisalkan penyewa dengan tra, ID penyewa, nama, alamat, nomor HP. Ini ID penyewa, nama ID penyewa juga. Untuk memanggil untuk mengedit dan menghapus. Ini tabel kelas, tabel tr, th, ini href untuk memanggil pindah ke link yang di navbar ini isi href. Udah, penyewa controller. Habis itu ada IDM korup. Yang entry kita kopas-kopas aja ya. Sama, mirip, sebenarnya mirip semuanya. Ini disamakan dengan database, button simpan. Untuk tampilkan placeholder ini, jika kita tambahkan data, nah ini placeholder yang ID villa ini. Yang ID villa ini yang teks yang putih. Mana villa? Yang entry. Placeholder itu yang ini. Dari sini sampai sini. Kita balik ke penyewa entry sudah, penyewa blade sudah, penyewa edit. Sama untuk cetak kita belakangan aja. Selanjutnya pemesanan. Pemesanannya indeks. Update ya. Sama pemesanan, permisalan tra, habis itu entry. Selanjutnya edit. Sudah. Fungsinya web tadi kan buat nampilin. Nah, ini punya controller. Pentingnya controller. Controller ini ngambil dari model. Controller dipanggil di web buat bisa nampilin di sini. Contoh karyawan. Yang ini harusnya gini, karyawan. Karyawan belum ya? Apa ya?
Pemesanan. Nah, ditambahkan data insert ya. Penyewaan. Sorry, ini masih ketambah. Ini. Selanjutnya kita ke karyawan, tabel terakhir. Karyawan, entry, sama semua. Hampir mirip semua, cuma beda di name, disordernya itu dia beda. Sama ini bedanya. Method post karyawan store. Di controller tadi kan mudah buat karyawan edit. Nah, sudah semua. Bisa dihapus. Ini fungsinya untuk nampilkan. Untuk cetak kan kita belum buat. Kita coba cetak data. Ini yang oh iya, kita sudah buat fungsinya. Kita sudah buat fungsi cetak. Yang ini fungsi cetak. Maka dia akan tampil cetak. Tapi untuk tampilannya belum rapi. Coba kita download. Cetak. Oke, start download, open. Kosongan. Padahal di sini sudah ada data. Karena tidak terpanggil. Untuk cetak. Kita close ini dulu semua. Untuk cetak, kita coba cetak karyawan dulu. Ini menggunakan HTML, CSS di dalam HTML dan PHP. Kita copy. Ya, karyawan. Untuk karyawan, ininya diperhatikan for each. Dolar karyawan sebagai draft. Kita lihat ini CSS internal. Ini HTML-nya, class cut body, tabel. Nah, misalnya ini tabel di atas. Coba kita download. Coba kita cetak. Kita download. Kita tambah. Anti rute sudah. Ini next cetak karyawan. Karyawan cetak. Nah, ini sudah bisa dicetak. Kita coba tambahkan baru ID V2 jika ada. Nah, sama. Ini kan udah ada V1. Kita tambahkan data V1.
maka dia tidak akan masuk. Nah, duplikat entry 1 untuk primary key, karena di sini di ID villa atau tabel villa sudah ada primary key, jadi hanya boleh satu primary key. Kita ganti 2 baru masuk. Hapus, mau edit, mau. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.